Assalamualaikum. Hari ini kembali saya akan melakukan perjalanan dengan menggunakan bus ALS dari Kota Tangerang, tepatnya dari Pul ALS Tanah Tinggi Tangerang, Banten, menuju ke Kota Lahat, Sumatera Selatan dengan jarak tempuh itu sekitar 728 km. Dengan menebus tiket seharga Rp340.000, saya mendapatkan kelas AC toilet. Dan saya diberangkatkan pukul 6 sore, yakni jam keberangkatan terakhir bus ALS dari Pul ALS Tanah Tinggi ini. Terlihat sore itu agen cukup ramai oleh para penumpang dan banyak bus juga yang terparkir di sana. Saya kalau tidak salah mendapatkan Nopin 285 karena tidak tertera di tiket saya, dan bus saya masih diperbaiki karena ada sedikit trouble. Hingga saya menunggu sampai jam 8 malam, bus saya tidak kunjung bisa diperbaiki. Alhasil saya dioper ke bis lain, yakni bus asal Solo yang nantinya akan mampir dulu ke Pul ALS Tanah Tinggi Tangerang ini. Ya wes lah, gak apa-apa. Yang penting berangkat. Dan inilah bus pengganti yang akan mengantarkan saya ke Kota Lahat, yakni bus ALS dengan Nopin 239. Ini jurusan Solo Medan ya, dengan sasis Mercedes-Benz 1521 intercooler dengan total seat sebanyak 36 seat. Untuk konfigurasi seatnya 22 dan jarak antar seatnya sendiri ini tergolong sempit bagi orang yang postur tubuhnya tinggi. Dan terdapat fasilitas toilet di dalamnya. Jam 10 malam bus diberangkatkan dari Pul ALS Tanah Tinggi Tangerang, Banten. Dan saya tadi menunggu sekitar 3 jam untuk mendapatkan bus pengganti karena harusnya bus saya berangkat jam 6 sore. Dan bus ini tadi masuk ke Pul ALS itu sekitar jam 9 malam. Untuk penumpang dari Tanah Tinggi sendiri itu hanya 2 orang, sisanya ini penumpang dari Solo, Jawa Tengah, karena memang bus ini sendiri merupakan bus jurusan Solo Medan. Istirahat pertama dari Jakarta di rumah makan ALS daerah Merak, Cilegon. Ini jam 12 pas malam. Untuk saat ini mobil yang parkir di sini cuma ada satu ini ya. Biasanya rame nih jam-jam segini. Untuk rasa di rumah makan ini enak loh. Lebih enak dibandingkan rumah makan yang ada di lintasan Sumatera, dan harganya juga dia lebih murah daripada rumah makan di lintasan Sumatera. Yang jadi kekurangan dari rumah makan ini adalah kebersihan kamar mandinya ya,
Karena tadi saya mau buang air kecil ke belakang, tiba-tiba pas masuk ada ranjau manusia di dalam gitu. Jadi saya nggak jadi. Padahal ada petugasnya di sana, bayar 2.000. Dan akhirnya saya memutuskan untuk buang air kecil di kamar mandinya Indomaret yang ada di samping rumah makan LS ini di situ. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lah kebersihannya, bisa ditingkatkan lagi, karena memang mengingat rumah makan ini kan disinggahin sama hampir seluruh ALS tuh berhentinya di sini ya, jadi lumayan banyak penumpangnya. Ini LS intercooler 1521 Mercedes-Benz ya, cuma bodinya saya kurang paham ini dari mana, nggak ada tulisannya soalnya. Kalau lampu belakang itu kayak jetlinernya RS, cuma kalau lihat dari pintu sampingnya dia belum ada pintu darurat ya, kayak bodi intalan lama ini cuma dirombak, atau bodi setra lama, cuma saya juga belum paham bodi apa ini, nggak tahu juga sih. Dermaga eksekutif. Kiri, kiri. Kuat kiri, kiri. Jam 2 dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Soalnya saya perhatikan Bapak Ibu semuanya tegar. Alhamdulillah sekarang makan ada ketawanya. Berarti penumpangnya sehat ya. Yang gak ketawa namanya sakit, stroke, tapi alhamdulillah penumpang yang ada di kapal ini
tol Trans Sumatera. Tol Just Tol. Ini Bang Tol Bakauheni. Ketiduran. Istirahat. Istirahat kedua jam 5 pagi di rumah makan wisata Minang Kalianda. Inilah kondisi jalan lintas Sumatera semenjak adanya tol Trans Sumatera ya. Bener-bener udah jarang kendaraan yang melintasi jalan-jalan ini. Jadi bikin industri rumahan dan usaha rumah makan tuh pada banyak gulung tikar di sini. Biasanya jam-jam segini kalau sebelum ada tol dulu, bus-bus yang ke arah Jakarta dari Palembang baru sampai nih jam segini nih. Dari Padang tuh. Saat ini kondisinya sepi, lengang. Pas-pasan. Cuma bangkunya pendek. Bagi orang yang posturnya tinggi ini agak nggak enak. Istirahat ketiga di rumah makan Pucuk Daun, daerah Pesawaran, Lampung. Menu rumah makan Pucuk Daun, nasi, singkong, ayam. Dioper. Ternyata bus dua-duanya ini masuk ke lintas timur, nggak lewat lintas tengah. Dia langsung Dia via
Tugu Mulyo, Indralaya, Palembang. Paksa nunggu dulu. Dan ternyata bus ALS dengan Nopin 239 ini via lintas timur atau via Palembang Pekanbaru. Sedangkan Kota Lahat sendiri merupakan daerah yang berada di lintas tengah Sumatera. Alhasil saya harus dioper ke bis ALS yang lain. Dan ini ada Medan Jaya juga yang baru masuk. Salah satu bus tercepatnya menuju kota Medan. Ini bodi terbaru Medan Jaya, yakni SR2 HD Prime. Udah setengah jam belum ada tanda-tanda bus yang akan mengantar saya ke Kota Lahat. Hampir 2 jam, gak ada kepastian. Ada udah jam 12, belum ada tanda-tanda. Ini saya juga ragu bakalan nanti dioperin beneran apa enggak ya. Dari jam 9 udah 3 jam di sini. Jam 1 udah 4 jam di sini, nggak ada tanda-tanda bis yang masuk. Nggak. Surabaya masuk, Surabaya Jember. ALS 137 berangkat Medan Surabaya Jember. Discovery Laksana. Udah jam 2. Menunggu 5 jam tanpa kepastian. Ada yang baru masuk nih. 123. Kayaknya bakal dipindahin ke bus yang ini deh, operannya. AC ekonomi non toilet. Setengah 3 sore. 6 jam penantian, 5,5 jam penantian. Akhirnya dapat bus operan juga, alhamdulillah. Dan bodinya lawas. Ini yang saya suka. Rahayu Sentosa, non toilet AC ekonomi. Ternyata bener dioper ke ALS 123. Non toilet ekonomi, gak apa-apa lah. Luas, lega banget kakinya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah setelah 6 jam penantian saya akhirnya mendapatkan bus operan. Dan ini bus operan saya ALS Nopin 123 dengan sasis Mercedes-Benz 1521 intercooler, AC ekonomi. Ini kalau tidak salah jurusan Medan Bandung. Dan jam 3 sore bus kembali diberangkatkan dari rumah makan Pucuk Daun daerah Pesawaran Lampung. Dan walaupun di sini bus ALS dengan Nopin 123 ini kelas AC ekonomi dan busnya lawas,
Jujur untuk AC-nya sendiri ini masih sangat dingin. Jarak antar seatnya luas. Dan juga bus ini tergolong sangat nyaman lah buat penumpang. Gadang Jaya 3, Sempati Star Tronton, Scania K410, lagi res. Bandar Jaya. Banter banget loh ini. Dan memang karena bus ini sendiri cukup nyaman, jadi saya ketiduran, kebangun udah di daerah Swidang Aji, Kabupaten Oku. Dan artinya sebentar lagi bus akan masuk ke daerah Simpang Meo. Jadi saya putuskan untuk pindah ke bangku depan, yakni bangku CD di samping supir karena memang lagi kosong. Jam 10:20 malam, bus mulai masuk ke daerah Simpang Meo. Nah, bagi yang belum tahu, Simpang Meo sendiri merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Oku dengan Kabupaten Muara Enim. Dan di jalan ini didominasi oleh hutan dengan kontur jalan yang sangat berliku. Di kanan kiri itu banyak bukit dan terdapat jurang. Jalan ini dianggap rawan baik dari segi keamanan dan juga terkenal dengan mistisnya juga. Dan seperti yang kalian lihat bahwa jalan di jalur
lintas Sumatera, khususnya Simpang Meo ini tergolong sepi, bahkan jarang kendaraan satupun yang melintas di malam hari. Dan jika kalian ingin melihat videonya secara panjang dan utuh, bus ALS melewati jalur Simpang Meo ini, kalian bisa cek video saya dengan judul Bus ALS Nopin 123 menembus hutan Sumatera Simpang Meo pada malam hari. Kalau saya masukin di sini jatuhnya nanti kepanjangan soalnya. Dan seperti inilah kondisi jalan di lintas Sumatera. Tergolong sempit, dan apabila mobil-mobil besar berpapasan, mereka sudah mengetahui bahwa satu di antara mereka harus ada yang mengalah satu sama lain. Baik itu dilakukan oleh supir truk ataupun supir bus. Jam 12 pas istirahat di rumah makan Batubara Madinah, daerah mana ini ya? Nggak tahu di daerah mana ini. Udah deket sama Tanjung ini pokoknya. Dari daerah Pesawaran Lampung tadi sampai ke sini tuh sekitar 10 jam. Baru istirahat sekarang. Jam 1. Busnya masih perbaikan kaki-kaki. Perjalanan ke Lahat sekitar 2 jaman lagi ya. Mata udah ngantuk banget sumpah ini. 1521 intercooler. Ini bodinya Rahayu Sentosa ya, kelihatan dari bentuk lampunya. Cuma lampu depannya udah diganti sama Jetbus 1. Kalau untuk kaca samping sama keseluruhan masih asli Rahayu Sentosa. Klasik nih. Jam 2 dan belum ada tanda-tanda mesin mobilnya dinyalakan. Kayaknya nunggu pagi ini ya. 2 jam sudah di sini. Gila, panjang banget. Itu kata krunya yang baju hitam, busnya diberangkatin nanti jam 3. Alasannya buat ngasih jarak sama ALS yang di depan. Soalnya tadi ada ALS pas jam setengah 2 baru lewat sini. Ngunu toh. Oke lah. Hari Senin depo di Medan. Pemberitahuan dari ALS. Jam 3 pagi, bus kembali diberangkatkan dari rumah makan Batubara Madinah daerah Tanjung Enim. Dan di sini busnya berhenti cukup lama, yakni 3 jam. Dan ternyata bukan tanpa alasan, karena memang dalam peraturan ALS sendiri, sesama bus ALS itu tidak boleh saling mendahului. Artinya jika ada ALS yang telah melintas sekitar 30 menit, baru ALS yang lain juga boleh mengikuti di belakangnya.
Di lintasan Sumatera ini, skill supir sangat diandalkan dan menjadi acuan bagi keamanan serta kecepatan mobil itu sendiri. Mengingat jalur lintas Sumatera ini sendiri sangat sempit dan banyak kendaraan-kendaraan proyek bertonase besar dan berbodi besar. Seperti ALS 123 ini yang dari tadi benar-benar mampu menguasai jalan yang didominasi oleh truk-truk besar. Sini aja. Kalau turunnya tempat terang ya. Kalau di gelap-gelap itu ngeri. Kasih ya, Mak. Alhamdulillah, finish Kota Lahat. Jam piro itu? Sik. Jam 4 pagi. Luar biasa. Tadi saya ketiduran untung di... Dan itulah tadi trip repot singkat saya dengan menggunakan bus ALS 239 dan bus ALS 123. Jadi saya menempuh perjalanan dari Pul ALS Tanah Tinggi Tangerang Banten menuju Kota Lahat 31 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum dan see you the next my trip.